warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMUM. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Putri Delia dan teman saya Lydia Juwita Dewi dan teman saya Raffi Ahmad. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delia selaku moderator dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait investigasi forensik testimoni pakar dalam wawancara dan praktik wawancara. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMUM. Baik, selanjutnya presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lydia Juwita Dewi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas. Nah, jadi presentasi ini membahas investigasi forensik, di mana testimoni pakar dan praktik wawancara merupakan elemen krusial dalam prosesnya. Pendekatan ilmiah dan sistematis diperlukan untuk memastikan keabsahan informasi. Sementara, testimoni pakar berperan untuk menginterpretasikan data kompleks. Selain itu, praktik wawancara yang benar diharapkan dapat mencapai tujuan investigasi secara efektif sesuai dengan kaidah etika dan hukum. Seiring kompleksitas kasus yang semakin tinggi, jadi harus ada cara yang jelas dan teratur buat nyelidikinya supaya hasilnya bisa dipercaya dan juga diterima sama hukum. Selanjutnya, mari kita pahami apa itu investigasi forensik. Investigasi forensik adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian bukti secara sistematis dan ilmiah untuk mendukung proses hukum atau penyelesaian kasus. Nah, jadi ini melibatkan pendekatan yang teliti, objektif, dan berdasarkan metode ilmiah untuk memastikan keabsahan informasi dan bukti yang diperoleh. Selanjutnya, kita bahas tentang testimoni pakar yang memiliki peran penting dalam proses ini. Testimoni pakar adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di bidang tertentu untuk membantu proses pembuktian di pengadilan. Dalam konteks forensik, testimoni ini berisi hasil analisis ilmiah berdasarkan metode, data, dan keahlian profesional yang dimiliki oleh ahli tersebut. Perbedaan testimoni pakar dengan saksi biasa adalah pakar tidak hanya menyelesaikan fakta, tapi juga menginterpretasikan berdasarkan keahliannya. Salah satu tahap penting dalam investigasi forensik adalah wawancara. Tujuan utama dari wawancara forensik, tujuan dari sebuah wacana atau proses wawancara forensik secara garis besar, tujuannya bukan untuk memaksa seseorang mengaku, mengumpulkan potongan puzzle informasi yang murni. Yang pertama, mengumpulkan informasi akurat yang relevan. Kedua, mengidentifikasi fakta, bukti, atau pihak terkait. Selanjutnya, mendapatkan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, membangun gambaran lengkap tentang peristiwa yang terjadi. Nah, jadi semua tujuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan benar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Prinsip wawancara forensik. 1. Objektivitas non-judgmental. Pewawancara tidak boleh memiliki asumsi atau prasangka terhadap subjek. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta, bukan membuktikan kesalahan seseorang sejak awal. 2. Penggunaan pertanyaan terbuka, open-ended question. Prinsipnya, biarkan subjek bercerita dengan bahasanya sendiri. Tujuannya menghindari sugesti atau mengarahkan jawaban yang disebut leading question yang dapat merusak originalitas ingatan subjek. Yang ketiga, bebas dari tekanan dan paksaan, non-coercive, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan fisik, atau intimidasi psikologis. Informasi yang didapat melalui tekanan atau dianggap cacat hukum dan tidak bisa digunakan di pengadilan. Yang keempat, membangun hubungan profesional, rapport building, membangun rasa percaya dan kenyamanan di awal sesi. Subjek yang merasa nyaman cenderung memberikan informasi yang lebih detail dan lebih jujur. 5. Fokus pada memori subjek, menghargai proses kognitif subjek dalam mengingat, memberikan waktu jeda atau diam sejenak agar subjek bisa mengkonstruksi ingatannya tanpa merasa diburu-buru. Setiap langkah harus terdokumentasikan dengan baik seperti rekaman video ataupun audio. Yang keenam, integritas prosedural. Proses harus transparan dan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Baik, selanjutnya ada teknik wawancara forensik.
Wawancara forensik bukan sekedar tanya jawab biasa, melainkan teknik komunikasi terstruktur untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan dapat diterima secara hukum. Tujuan utamanya adalah mendapatkan memori asli dari narasumber tanpa kontaminasi. Adapun teknik wawancara forensik, teknik terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik semi-struktur menggabungkan pertanyaan tetap dengan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Teknik wawancara terarah itu menyesuaikan pertanyaan berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden. Selanjutnya ada teknik observasi, yaitu mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah responden selama wawancara. Selanjutnya, peran pakar dalam wawancara. Pakar berperan penting dalam memastikan proses dan hasil wawancara forensik untuk memenuhi standar ilmiah dan keabsahan hukum, menyusun strategi wawancara yang sesuai dengan jenis kasus dan karakteristik responden, melakukan analisis terhadap tanggapan dan ekspresi responden untuk mengidentifikasi kebenaran atau ketidakakurat informasi, memberikan panduan teknis kepada penyidik selama proses wawancara, menyusun laporan hasil wawancara yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Praktik wawancara forensik. Proses wawancara forensik mengikuti tahapan terstruktur yang didesain untuk mendapatkan informasi secara akurat dan secara hukum. Persiapan menyusun rencana wawancara, mengumpulkan data awal tentang kasus dan responden, serta menyiapkan tempat wawancara yang sesuai. Pelaksanaannya memulai dengan memperkenalkan tujuan wawancara, menjelaskan hak responden, lalu mengajukan pertanyaan secara terstruktur. Dokumentasi mencatat semua tanggapan, ekspresi, dan detail penting selama wawancara berlangsung dengan akurat dan lengkap. Penutupnya mengakhiri wawancara dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk menambahkan informasi dan menjelaskan langkah selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kemudian ada validitas dan reliabilitas informasi, di mana wawancara, keakuratan, dan kredibilitas hasil forensik dan investigasi tergantung pada validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Yang pertama ada validitas, yaitu memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta dan relevan dengan kasus. Hal ini dapat diuji melalui pemeriksaan terhadap bukti lain atau sumber informasi yang berbeda. Kemudian berikutnya ada reliabilitas. Memastikan informasi dapat dipercaya dan konsisten jika diambil kembali dalam kondisi yang sama. Maka dapat dilakukan melalui dokumentasi yang baik, penggunaan metode yang standar, dan juga verifikasi ulang data. Berikutnya ada tantangan wawancara forensik, yang mana dalam hal ini proses wawancara forensik menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan informasi yang diperoleh. Yang mana responden mungkin saja memberikan informasi yang salah, menyembunyikan fakta, atau mengalami kesalahan ingatan. Kemudian kondisi emosional responden yang tidak stabil dapat mempengaruhi kualitas informasi. Keterbatasan akses terhadap responden atau sumber informasi, dan juga tantangan dalam menginterpretasikan bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang dapat berbeda antar individu. Kemudian berikutnya adalah etika dan aspek hukum. Nah, jadi melalui testimoni pakar, investigasi forensik, dan praktik wawancara harus berjalan sesuai dengan kaidah etika dan peraturan hukum yang berlaku. Yang mana dalam hal ini etika menjaga kerahasiaan informasi, menghormati hak asasi manusia, tidak menggunakan metode yang menindas atau menyesatkan, dan juga memastikan objektivitas dalam proses wawancara. Sedangkan dalam aspek hukum, yaitu mematuhi peraturan tentang prosedur penyelidikan hak responden seperti hak untuk memiliki pengacara dan juga ketentuan tentang keabsahan bukti dalam proses hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.